tidak sadar gitu ya, Ya, mau tidak dibawa sadar. kemana, cuma sadar ketika naik angkot Ya. ya. Kalau dulu ketika saya itu yang paling ditakutkan itu kan mobil jeep berem Nah, gitu. ya. Mobil nondinya itu karena memang culik cenah, culik cenah, Toyota hardtop dan sebagainya itu lebih ke. Nah, Ibu ketika Ibu diculik ya, itu berapa tahun nih, berapa lama Ibu kan takut ya? Berapa lama Ibu tidak bertemu dengan tetangga atau ada tamu jadi takut atau ke sekolah, termasuk ke sekolah gitu? Oh iya, karena memang alhamdulillah gitu diculik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel saya Andi Nurfala. Jangan lupa like and subscribe teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita bersyukur hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan sehingga kita bisa bertemu kembali di pertemuan kali ini, dan tentunya kita berharap bahwa pandemi ini semoga segera berakhir. Teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan bertemu dengan salah satu guru yang tentunya sungguh memiliki kemampuan yang hebat, kemampuan luar biasa. Nah, kita akan tanya dulu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kita akan tanya langsung ya teman-teman semuanya. Ibu dengan Ibu siapa? Mohon maaf. Nadia. Ibu Nadia. Lah, kepanjangannya ada? Ada Nadia Putih Nabilah. Oh iya. Bu Nadia Putih Nabilah ini adalah seorang guru ya, Bu ya. Menjadi guru harapan sendiri atau paksaan? Harapan sendiri. Oh. Insya Allah. Udah cita-cita dari dulu gitu. Cita-cita dari dulu sih enggak, cuman sepertinya menjadi guru cocok untuk saya. Oh. Jadi menjadi passion gitu ya, menjadi passion untuk kita semuanya. Jadi menjadi guru itu adalah sudah pilihan, bukan paksaan dari orang tua. Gitu. Nah, kita lanjut. Dulu sekolah di mana, Ibu? Dari SD. Iya, SD di mana? SD di SD Negeri Makubung 2. Iya. Sekarang mah SD Makubung. Eh, Kemudian SMP dan SMA tuh di Pondok. Iya. Di MTSMA di Nurul Iman. Hmm. Singapana. Kemudian lanjut ke pendidikan tinggi. Alhamdulillah masuk pendidikan tinggi negeri di Untirta, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di Serang, Banten. Iya. Oke. Oh, berarti Ibu pindah-pindah ya, SD di Mangkubumi, lalu SMP ya pindah MTS, lalu SMA di sana, masih di sana. Iya. Oh, setelah itu ke Serang, Banten gitu. Oh, itu apakah sudah direncanakan mau keluar kota atau terpaksa juga gitu? Tidak direncanakan. Di luar prediksi Di berarti. luar prediksi. Jadi betul-betul surprise gitu ya. Ya, surprise. Dan ketika Ibu nih, apa targetnya di mana sebelumnya? Targetnya di Bandung, di Bandung. Jadi sebelumnya memang rencana kuliah di UPI Bandung. Ya, Setelah itu ada alternatif kedua setelah UPI Bandung? Untirta. Oh. Karena kan SBMPTN. Iya. SBMPTN itu harus 3 pilihan. Pertama Ya. saya pilih UPI Bandung, kemudian yang kedua tuh Untirta karena bingung mau diisi apa Oh gitu. iya. Yang ketiga Until. Gitu. Oh, jadi pilihan kedua sehingga Ibu hari ini, bukan hari ini ya, sudah menginjakkan kaki di Serang untuk kuliah di strata 1 ya, 1. Nah, kita kembali lagi ke flashback masa lalu SD, SMP, SMA gitu. Nah, Ibu ada nggak pengalaman kisah yang menyenangkan gitu, yang menjadikan sampai hari ini terkenang, atau bahkan saya ingin jadi guru nih gara-gara kisah ini, atau gimana? Pernah nggak, Bu? Menyenangkan banyak, tapi bukan tidak menginspirasi. Ya karena pengalaman menyenangkan mah Ya, selalu cepat berlalu gitu. Kayak pengalaman bersama keluarga, terus Ya. punya teman di sekolah, di pesantren, itu semuanya menyenangkan. Oh, jadi alhamdulillah gitu ya, Bu, Ya, semua terlewati dan begitu banyak hal menyenangkan dalam kehidupan kita semuanya. Nah, tentunya kan kalau ada yang menyenangkan, ada yang menyedihkan.
atau bahkan teman-teman semuanya pengalaman pahit di masa lalu. Kalau pengalaman pahit berarti berat. Nah, kalau pengalaman tadi menyenangkan berarti menyedihkan. Nah, Ibu nih, Bu Nadia, pernah nggak mengalami pengalaman yang menyedihkan ketika SD atau SMP atau SMA? Boleh memilih mana yang paling menyedihkan? Dibilang SD mungkin ya, tapi memang tidak terasa langsung menyedihkan. Oh iya betul. Waktu SD itu cerita ini. Iya, boleh cerita. Jadi waktu SD itu kelas 1 nggak begitu ingat, cuman memang terjadi gitu. Waktu SD kelas 1 itu saya mengalami penculikan. Penculikan asli ya, ini gitu Bu, diculik gitu ya? Iya asli. Bukan prank gitu kayak kalau anak sekarang. Tapi bukan penculikan yang kayak di film-film gitu, nggak se-ekstrim gitu. Tapi memang benar diculik gitu, dibawa oleh orang yang tidak dikenal gitu, orang asing. Itu waktu SD itu kelas 1 SD, berdua bersama teman saya, itu sama ibu-ibu. Dibawa tuh dari sekolah naik angkot, nggak sadar. Yang jelas yang diingat gitu, kami mengingat-ingat momennya tuh ada sekitar 5 kali naik angkot, gitu, 5 kali naik angkot, kemudian berhenti di suatu gang, disuruh melepaskan perhiasan. Perhiasan karena, jadi ngambil perhiasan ibu dan teman ibu gitu. Nah, kebetulan saya bukan orang yang memakai perhiasan emas seperti itu gitu. Jadi orang tua tuh dari dulu pakai perak seperti itu, karena masih kecil belum bisa menjaga perhiasan mungkin seperti itu ya. Tapi memang anting saya dulu kan tidak berkerudung. Memakai anting emas, tapi zaman dulu tuh apa ya namanya, suweng gitu ya. Suweng. Gimana? Seperti itu. Jadi susah dilepas, malah teriak. Jadi sakit mungkin ya. Sakit mungkin. Khawatir, mungkin ibunya tuh penculik tuh khawatir menjadi keributan saat membuka tuh. Akhirnya tidak jadilah, tidak ada satupun perhiasan yang dilepas dari saya. Kalau ibu aman gitu ya? Aman. Suweng karena sakit, tidak diambil, yang lainnya perak gitu. Aman lah. Tapi teman saya ya anting, kalungnya gitu diambil. Tuh. Sudah tetap percaya gitu kepada, entah kenapa bisa percaya. Cuman diiming-imingi nanti dikasih permen atau enggak uang 500 sampai 1000 perak. Karena awal pas kami ingat, awalnya ibu itu mengajak tuh gara-gara anaknya satu kelas kami, tapi kami merasa nggak kenal. Ngakunya gitu. Ngakunya sebagai teman dari orang tua teman kami gitu. Orang tua kami nggak tahu siapa, mungkin kelas lain, kelas kan zaman dulu dibagi ada kelas A, ada kelas B. Kami kelas B, mungkin kelas A gitu. Ayo dong ditengok, diajakin sekolah katanya gitu. Sampai sana kami ingat, entah kami jadi ikut dan enggaknya gitu. Nggak inget nolak apa tidak, yang jelas sudah dibawa aja gitu. Setelah itu tidak sadar gitu ya mau dibawa kemana, cuma sadar ketika naik angkot. Kalau dulu ketika saya itu yang paling ditakutkan itu kan mobil jeep berem gitu. Mobil Nodinya itu karena memang culik, culik, Toyota Hardtop dan sebagainya, itu lebih ke. Nah ibu, ketika ibu diculik ya, itu berapa tahun nih, berapa lama ibu kan takut ya, berapa lama ibu tidak bertemu dengan tetangga atau ada tamu jadi takut atau ke sekolah, termasuk ke sekolah gitu? Karena memang alhamdulillah gitu, diculiknya itu bukan yang lama, cuma setengah hari, jam 11 kami sudah bisa ditemukan gitu. Dan dari jam berapa? Dari jam berapa? Dari pagi-pagi jam 7 sebelum upacara gitu, berangkat jam 11, ditinggalkan di jam 11 masih pagi sih. Ditinggalkan di depan toko, semacam toko kelontong mungkin ya, di antara perempatan itu tuh ditinggalkan. Terus baru sadar tuh kita gak ada orang lain gitu, gak ada orang dewasa bersama kita. Terus kota kan agak kota ya, daerah yang kami ditinggalkan itu mulai ada aktivitas. Lalu ditanya dari mana, siapa ayahnya, siapa ibunya, kesini sama siapa, bingung lah.
kok bisa, mungkin nanti kita dijemput, mungkin terus mengoptimis diri, terus gitu ya, gitu. betul. Bakal ada yang jemput, tadi juga gak akan ninggalin gitu. Kita tetap berpikir seperti itu. Ayo baca Bismillah, zaman dulu kan anak-anak gitu kan taunya. Bismillah aja, Bismillah gitu. Udah lama tuh akhirnya menyerah ya, karena masih kecil juga ditanya-tanya, akhirnya menangis karena tidak ada yang kenal gitu. Nangis lah. Dan posisinya sampai sekarang belum ingat di mana sih sebetulnya posisi gang itu dan sebagainya. Belum ingat gitu. Jadi orang-orang cuma mengidentifikasi kita tuh lewat sekolah itu, atribut sekolah dari SD mana gitu. Langsunglah dibawa ke kantor polisi. Udah gak terlalu jauh dari sana juga kantor polisi. Gitu. Tapi nggak ingat apakah di alun-alun, apakah di ini, belum betul-betul blank gitu ya. Tempatnya, tahu nama tempatnya tapi tidak tahu di sebelah mananya gitu. Iya. Dan itu butuh berapa lama Bu ketakutan itu mendera atau meneru ini gitu? Ketakutannya secara langsung sih tidak terasa ya, karena abis dijemput juga udah sama pihak sekolah, bertemu dengan orang tua masih biasa, tidak shock. Kalau sekarang shock sebenarnya, merasanya tuh masih, kok orang-orang berkumpul, habis diculik tadi ternyata, padahal cuma gitu doang, nggak ada apa-apa sih sebetulnya gitu mungkin. Tapi memang ngerasa tadi tuh sama orang lain gitu, seperti itu. Berapa hari pulang ke rumah, memang tidak langsung sekolah besoknya, sekitar tidak lama 2 atau 3 harian lah tidak sekolah. Beberapa saudara suruh berganti menjenguk gitu kan, sambil nanya ngapain aja kemarin, terus kenapa itu dan lain sebagainya. Alhamdulillah berarti ya secara emosional ketika itu peristiwa terjadi, karena memang tidak ada pengalaman yang menyakitkan atau tidak ada kontak fisik ya, sehingga bisa segera merecovery, segera selesai gitu ya. Jadi ketika ada tamu ke rumah juga sudah santai gitu ya, nggak takut ada orang nggak dikenal langsung lari atau gimana? Kalau waktu kecil nggak ngerasanya masih biasa aja, tapi menjelang remaja mungkin SMP, SMA tuh udah mulai lingkungan SD tuh sudah mulai transisi dari lingkungan SD ke SMP, SMA, apalagi di pesantren karena mulai takut nih ketemu orang asing gitu. Kenapa ya? Tidak sempat terpikirkan apakah saya punya masa lalu dan lain sebagainya, hanya takut lah. Padahal kita di rumah ada orang bertamu gitu kan, Assalamualaikum gitu, tinggal buka pintu sebetulnya. Cuman masih merasa takut orang lain gitu. Entah kenapa masih merasa seperti itu, dan baru sadar tuh ketika udah mau menginjak dewasa tuh, saya punya rasa takut seperti ini. Ada bisa jadi ya? Iya, bisa sangat jadi, mungkin gitu. Dipengaruhi pengalaman masa lalu yang kalau dulu masih kecil ketakutan itu biasa saja meren ya mah gitu. Ternyata mungkin tersimpan rapi di memori juga mungkin. Karena hidup di lingkungan yang tetap mungkin orang-orang itu dan lain sebagainya. Sedangkan ketika remaja dan dewasa kan sudah pindah membaur mungkin ya, gitu, membaur, mulai kerasa belum tahu itu apakah efek dari masa lalu saya gitu karena diculik atau kayak memang saya sendiri yang mempunyai perasaan seperti itu, tapi memang cemas gitu, berada di keramaian, pusing, mual, bawaannya seperti itu gitu, entah kenapa. Padahal orang lain juga ngapa-ngapain, cuman merasa nanti diperhatikan ataupun seperti apa, jadi sangat gelisah. Itu sampai kalau sudah kan setelah itu Ibu setelah SMA melanjutkan ke Banten nih, justru jauh dari orang tua, itu masih muncul rasa takut, masih berat untuk bersosialisasi atau bagaimana ketika Ibu mulai masuk kuliah? Masih, tapi memang saya paksakan untuk menerima sosialisasi, jadi membaur. Membaur, karena kan nggak mungkin ya di luar kota sendirian gitu. Dari rumah aja udah gimana nih cari orang gitu, jadi harus saya tuh mencari orang yang satu jurusan lewat media sosial. Saya DM memberanikan diri gitu, so akrab gitu, karena demi kelak ketika saya ke Serang harus punya orang yang kenal gitu kan. Tidak mungkin ya kita pendaftaran dan sebagainya itu tidak ada orang yang kenal sama sekali. Setidaknya ketika kita sudah berhubungan lewat media sosial, kamu
seperti ini ya, gitu, seperti itu gitu. Saya berusaha membebaskan diri dari hal-hal yang saya anggap orang asing itu bahaya gitu. Iya. Jadi ketika sebelum berangkat ke Banten, Ibu sudah mulai paham bahwa sadar gitu ya, kalau di sana itu saya harus beraktivitas, saya harus bersosial dengan yang lain, sehingga berani kan munculnya, kan bisa jadi ketika Ibu mendiam, oh ini siapa sih, sok-sok kenal atau gimana? Memang takut sepertinya overthinking. Duh, takut orang teh, mana kan orang Sunda ya, kalau orang Sunda mah terkesannya teh takutnya lemah lembut gitu, padahal enggak juga, cuman orang-orang Banten mungkin berbeda dengan orang Sunda gitu, khawatir. Nah, berarti kan setelah itu Ibu ke Banten dan alhamdulillah Ibu bisa bersosial dengan baik. Nah, ketika di kampus nih kan, ketika di kampus bentuk bersosial Ibu kegiatannya ikut UKM apa itu? Kalau UKM lembaga dakwah kampus, kemudian sisanya di himpunan. Himpunan mahasiswa. Ya, himpunan mahasiswa. Ketika di LDK atau di himpunan kampus nih, pernah mengundang yang berkesan atau yang orang besar atau ada pengalaman nggak ketika Iya, di himpunan mungkin, karena kebetulan dapat amanah gitu, menjadi wakil dan ketua hima tahun 2017 dan 2018 gitu. Sering harus mungkin sebuah keharusan sebuah himpunan itu mengadakan acara yang mengundang diskusi dan lain sebagainya, ataupun menghadiri diskusi gitu. Memang saya juga merasa kekurangan, dan menurut saya 2 tahun tersebut selama saya memiliki amanah itu adalah 2 tahun terberat dalam hidup saya. Karena saking beratnya amanah mungkin Ibu ya? Iya, kemudian dengan diri saya yang seperti ini, yang ya kurang bersosialisasi, kemudian kurang nyambung dengan orang yang nggak sejalan sama saya, misalkan nggak biasa sama saya gitu. Sedangkan orang dalam organisasi itu mau di LDK, mau di himpunan kan beragam ya, dari berbagai jurusan juga. Jadi memang tidak selalu bertemu setiap saat, tapi suatu waktu harus dipertemukan, diajak diskusi, misalkan diskusi apa, kita juga harus mikir, aduh besok atau nanti apa yang harus saya sampaikan, kalau enggak ikut-ikut aja gitu. Mungkin saya sebagai perempuan memang keseringan ya udah ikut aja gitu, ikut aja tapi tetap mendengarkan gitu. Saya juga merasa masih banyak kekurangan diri, dan diberikan amanah itu sungguh berat gitu, dan ya dapat kepercayaan itu ya udah diperjuangkan. Iya. Tapi alhamdulillah ya Bu ya, bisa terlaksana dan selesai kuliah tepat waktu 4 tahun. Enggak, lebih 4 tahun setengah. Itu kenapa kira-kira nih? Kan biasa apakah kayak tren gitu, kalau teknik katanya aneh gitu kalau 4 tahun gitu, kalau atau seperti atau apalah ya yang biasanya kalau ngaret itu biasanya dianggap normal. Nah, coba kalau Bu Nadia itu gimana? Kenapa gitu ya? Kenapa? Sesuai dengan kalender pendidikan kah atau perkuliahan gitu, atau ada selang kegiatan cuti dulu atau bagaimana? Tidak, kalau kuliah mah lancar. Tapi memang angkatan saya, karena saya merupakan angkatan kedua, jadi jurusan baru. Angkatan pertama tahun 2014, saya angkatan 2015. Itu memang bukan dijadwalkan mungkin ya, harus mengalami lulus yang tidak tepat waktu karena hal. Intinya lebih ke bagaimana sedang perbaikan sistem atau gitu, kurikulum, kemudian ya belum matang mungkin ya secara akademik juga mahasiswanya gitu, jadi harus 4 tahun setengah. Jadi bukan terkait kalender perkuliahan, tapi bisa jadi program penguatan dari kampus gitu kan, bisa karena memang ini angkatan kedua gitu ya. Kalau PKH dengan PLB sama Bu atau gimana? Sama, pendidikan khusus dan pendidikan luar biasa. Jadi sekarang nama jurusannya PLB atau PKH? Kalau kampus saya sudah ganti jadi PKH, pendidikan khusus. Tapi sama gitu ya sebetulnya, PKH itu juga untuk PLB gitu? Iya. Di pendidikan khusus, berarti ini pendidikan yang sebetulnya khusus, berarti aneh kan sebetulnya disebut khusus, tapi beda dengan keumumannya sebetulnya. Jadi
di luar kenormalan anak-anak, atau mungkin berarti mirip dengan PAB juga mungkin. Ya bukan mirip, sama gitu, cuma beda penamaan. Nah kalau Ibu ketika di program pendidikan khusus ya mengalami kesulitan tidak Bu? Ikut belajar atau gimana? Kesulitannya tentu. Kesulitan? Iya, kesulitan dengan ya ditemukan dengan dosen-dosen yang luar biasa gitu, yang memberikan ilmunya kepada saya tentang hambatan-hambatan manusia gitu, yang ada hambatan intelektual, hambatan pendengaran, hambatan gerak dan lain sebagainya gitu. Merasa kesulitan karena saya tidak pernah langsung berinteraksi dengan mereka, kemudian diberikan teori-teori seperti itu, kan teori umumnya. Kalau saya kan basicnya berasal dari pesantren yang mungkin banyaknya belajar hadis, meskipun saya tidak begitu memahami banyak gitu ya. Tapi dikejutkan dimasuk ke kuliah umum gitu, diberikan hal-hal yang beragam, banyaknya teori tentang manusia, anak, pendidikan gitu, ya terkejut, tapi ya sudah, namanya juga belajar. Iya, berarti memang ilmunya baru semuanya gitu ya, ilmunya baru semuanya, dan tentunya ya bisa disebut beban. Iya, kalau dianggap beban, itu dianggap beban nggak Bu? Atau saya sudah siap dengan kuliah ini gitu? Atau gimana? Beban saat ada tugas paling gitu, dianggap beban karena kemampuan kita tidak mau memaksakan diri untuk mampu gitu. Sebenarnya kan setiap manusia itu ya pasti mampu kalau diusahakan gitu kan. Kalau ilmu mah cuman ya kadang malas dan lain sebagainya. Nah itu mungkin yang jadi beban. Kemudian homesick mungkin jadi beban juga karena ya pengen pulang gitu, karena kan jauh juga dari rumah gitu. Oh jadi lumayan ya pengen pulang. Itu pengen pulang itu selama 4 tahun atau ada masa-masa betahnya di kampus Bu? Ada masa-masanya. Itu di akhir atau di awal pengen pulang? Pengen pulang? Enggak tentu sih, tapi biasanya satu semester tuh maksimal 3 kali pulang lah gitu. Nah kalau kemarin Ibu beres dari pendidikan khusus nih, kemarin waktu kuliah ada spesifikasi nggak Ibu nih Sule, saya mau spesialisnya di pendidikan khusus itu kan seperti tunagrahita, tunarungu, tunawicara, tunadaksa gitu. Itu Ibu ada nggak menspesialisasikan diri gitu? Saya mau di bidang ini atau tidak Bu? Karena dari jurusan juga tidak ada spesialisasi, jadi saya pribadi tidak menspesialisasi diri saya. Namun tugas yang sering saya kerjakan atau yang sering saya tangani mungkin ketika praktek di sekolah, observasi adalah anak tunagrahita atau anak dengan hambatan intelektual. Kalau boleh Bu, kalau boleh tahu nih teman-teman semuanya yang di rumah, kalau ada yang kan kita kadang nyebut tunagrahita, kadang kita mah verbalisme gitu, tahu nama nggak tahu arti. Kalau tunagrahita teh untuk siapa Bu? Penyebutan tunagrahita untuk anak yang dengan hambatan intelektual yang IQ-nya di bawah rata-rata gitu. Kalau orang-orang awam mah ada yang bilang juga idiot gitu, itu kan yang seperti itu. Pokoknya orang gila lah, bukan gitu. Pokoknya yang terlahir dengan IQ-nya rendah itu adalah anak dengan hambatan intelektual atau tunagrahita. Bukan anak kembar sedunia gitu ya Bu? Bukan ya? Tapi anak kembar sedunia, Down syndrome juga masuk ke dalam tunagrahita. Ya. Ibu nih ketika kenapa sih ini kan menjadi tanda tanya luar biasa, kenapa Ibu mau ke pendidikan khusus? Mau masuk ke pendidikan khusus? Iya, betul. Awalnya memang bukan pendidikan khusus, tapi jurusan yang menurut saya banyak menangani manusia lah. Iya. Jadi ingin lebih dekat dengan manusia bersosial gitu. Gitu. Karena manusia, terlebih lagi anak-anak itu merupakan menurut saya ladang lah gitu, ladang tabungan amalan gitu kan, katanya ilmu yang bukan katanya, tapi memang dalam hadis
ilmu yang bermanfaat itu bisa menjadi amalan jariah. Oh iya, betul Gitu. betul. Lalu ya mungkin dengan menyampaikan ilmu kepada manusia sama manusia gitu Iya. adalah salah satunya jalan gitu biar bermanfaat. betul, Ilmu yang betul. saya dapatkan itu terus kan saya juga mencoba memotokkan diri gitu, nafiun li ghairihi gitu, menjadi pribadi yang bermanfaat untuk orang lain. Nah akhirnya yang mungkin kalau orang dewasa saya masih bisa tidak ya Iya. gitu, akhirnya memilih mungkin anak-anak lebih tepat gitu. Namun apa, ingat kita pernah berdiskusi dengan teman anak berkebutuhan khusus, oh iya ternyata saya juga beberapa kali menjumpai di jalan kayak Iya. di jalan ngelewat gitu aja, kenapa ya itu teh gitu, berpikir kenapa ya kita tidak membersamai mereka, dan mereka juga sama dapat hak pendidikan mah wajib gitu ya. Iya, betul betul. Harus disetarakan gitu, dapat pendidikan meskipun beda materinya, pembelajarannya, tapi tetap wajib mendapatkan pendidikan. Akhirnya memilih pendidikan khusus lah, pendidikan luar biasa ini. Oh iya, jadi memang hasil proses panjang gitu, bukan ya, lebih ke bisa bagaimana kita sebagai manusia memberikan manfaat berarti. Nah, kita lanjut lagi ke pengalaman mengajar nih. Ibu pernah menangani tunagrahita berarti? Iya betul. Kalau yang ibu tangani tunagrahita itu, mohon maaf, secara IQ-nya kan pasti ada, ketika orang disebut tunagrahita kan ada evidence base, ada data yang menjadikan dia disebut tunagrahita. Itu yang pernah ibu tangani, IQ-nya mohon maaf berapa? Sekitar 52 sekitar segitulah yang saya ingat gitu. Yang lainnya saya nggak punya data Rekam ininya. rekam datanya. Kalau dari segi pembelajaran yang ibu rasakan, berarti kan kalau kondisi fisik dia mah bisa jadi tidak terlihat bahwa dia terkena atau dia mengalami hambatan intelektual. Pengalaman ibu nih, mereka sulitnya di logika, di sains, atau mereka bersosialnya bagus atau bagaimana Bu? Ada nggak yang pernah ibu mengalami gitu? Pernah saya alami, ada yang sosialnya bagus sekali, sampai orang-orang tidak mengira bahwa anak tersebut tuh anak dengan hambatan intelektual gitu. Jadi, tapi ketika belajar gitu seperti menghitung, membaca, bahkan kebanyakan yang saya pernah alami gitu belum bisa membaca gitu. Kenal huruf, ada banyak yang kenal huruf A, B, C, D sampai Z bahkan, tapi ketika membaca belum bisa. Kemudian berhitung 1 sampai 10 dan itu harus setiap hari diulang juga karena ya tidak selalu ingat gitu. Tidak seperti anak pada umumnya yang misalkan 3 kali pertemuan ingat sampai 10, ini tidak gitu. Jadi masih harus tetap ketika buat soal misalkan ada 3 lidi, ini 3 tuh seperti apa bentuk hurufnya gitu. Harus ditulis di atas 1, 2, 3 itu yang ketiga ini, baru disalin. Jadi masih saling menyalin Jadi tapi ibu selama kemarin ketika beberapa bulan anak tunagrahita, mohon maaf, itu kan pasti ada perubahan gitu ya, terlepas dia perubahannya signifikan atau, karena yang namanya tumbuh kembang itu kan artinya ada perubahan. Sekecil apapun itu sangat dihargai. Nah, ibu pernah nggak mengalami rasa bahagia ketika melihat putra atau anak siswa yang ibu ajar itu mengalami perubahan? Pernah nggak? Pernah. Dan apa yang ibu rasakan sebagai seorang guru yang bisa memberikan perubahan kepada seorang anak, seorang siswa? Bahagia, senang gitu. Ternyata selama mengajar kemarin meskipun ya kadang kesal gitu, kemudian menyerah kayaknya anak memang kemampuannya sebatas ini gitu, jadi saya tidak akan memaksakan, ya sudahlah gitu sampai sana. Tapi ketika mereka bisa misalkan mengingat ini 1 sampai 5, tadinya tidak ingat tapi ternyata setelah jauh-jauh hari gitu 1 sampai 5 ingat gitu. Akhirnya ingat juga meskipun besoknya tuh lupa gitu, meskipun besoknya lupa tapi merasa ya bahagia gitu. Ternyata ya memang harus seperti ini, harus diulang gitu, karakteristik anak tuh seperti ini. Tidak bisa anak yang mengikuti karakteristik saya mengajar gitu dan harus menurut kata saya harus hafal gitu, tidak seperti itu gitu. Berarti kan memang secara
proses pembelajaran itu kalau di tunagrahita ada penilaian individual berarti ya Bu ya. Jadi betul-betul satu anak dengan anak yang lainnya betul-betul diobservasi, betul-betul diteliti gitu ya. Iya, ada. Dan itu capek atau menyenangkan atau tidak Bu dengan banyaknya administrasi sangat mungkin kan dengan anaknya yang luar ya perlu perhatian gitu, bagaimana Bu? Kalau ini menurut pengalaman saya ketika praktek lapangan ya, mengajar di sebagai guru, muridnya memang tidak banyak, 2 orang, harusnya 5 orang tapi yang datang 2 orang misalkan gitu. Itu dua-duanya tunagrahita? Iya, tunagrahita. Yang capek mungkin ya awal-awal capek administrasi, mungkin saat praktek lapangan itu capek gitu, saat waktunya mas capek, pulang sore berangkat pagi terus malamnya masih harus mengerjakan administrasi, karakteristik ini seperti apa, anak-anak ini butuhnya apa gitu, terus bimbingan lagi dengan pamong pembimbing juga, guru pembimbing gitu. Sampai lumayan ya gitu, lumayan. Tapi ternyata setelah itu baru kerasa gitu efeknya tuh, ternyata setelah saya banyak mengerjakan administrasi dan konsultasi pas kedepannya ada kasus yang sama ataupun hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut, langsung oh ini tuh yang pernah saya kerjakan seperti ini gitu. Memang capek waktu itu mah capek ya, sekarang mah gampang lah gitu. Kadang-kadang seperti itu, tapi ya harus banyak belajar lagi sebetulnya. Jadi pada proses perjalanannya anak yang tunagrahita kata menurut kita, sayanya sebagai orang normal menurut kita kadang merasa normal gitu kan sebetulnya. Jangan-jangan kita juga berkebutuhan khusus atau ya kita membuli orang lain bilang autis, padahal bisa jadi kita sendiri ya autis dan sebagainya. Maka tentunya kita tetap mengevaluasi diri kita semuanya. Berarti Bu kalau sekarang menangani anak yang menangani anak itu ditambah feeling gitu ya, maksudnya penanganannya ini harus di trial juga gitu ya. Iya kayak gitu ya, perlahan-lahan harus jauh-jauh menurut saya gitu, karena saya bukan orang yang expert banget gitu, yang perlahan-lahan dibaca dulu anaknya seperti apa, diidentifikasi, oh ternyata seperti ini, seperti ini, harus bagaimana lagi ya gitu. Saya ingat-ingat dulu, oh ya pernah seperti ini, kayaknya kalau pakai ini bisa deh cobain gitu, kalau enggak oh mungkin cara lain, kalau enggak ya tanyakan saja kepada orang yang punya pengalaman ataupun ya mencari sumber ilmu lagi. Berarti memang sangat mungkin dalam penanganan anak itu ada pola-pola yang sudah mapan gitu, sudah di tracknya gitu ya Bu, sangat mungkin seperti itu ya, ada pola-pola penanganan gitu. Ketika anak tunagrahitanya seperti ini, bisa penanganannya dibantu dengan ya sesuai dengan pengalaman yang pernah dilalui gitu ya Bu ya. Nah kalau Ibu hari ini menangani anak yang tunagrahita itu waktu di Serang berarti ya? Iya. Dan Ibu mulai sekarang kan sudah jadi guru berarti, sudah siap untuk sebagaimana niat awal ingin memberikan manfaat kepada orang lain. Ibu sudah siap dengan anak-anak yang mohon maaf seperti tunagrahita. Mereka kan sebetulnya bukan berkebutuhan khusus, mereka berarti punya kemampuan yang perlu diperhatikan dan sangat luar biasa. Ibu sudah siap dengan konsekuensi bahwa Ibu di Tasik nih, contoh tunagrahita, tunawicara, serta tuna-tuna yang lainnya gitu. Kalau tunawisma itu kan itu perhatiannya pemerintah gitu ya. Kalau tunawisma, kalau ikan tuna juga bukan ya. Jadi tidak setiap yang ada tuna, teman-teman ya perlu diingat juga, tidak setiap yang ada kata tuna itu tidak memiliki ya kan. Tunawisma tidak memiliki rumah ya. Kalau ikan tuna itu makanan jelas. Nah Ibu sudah siap dengan konsekuensi dari hasil Ibu belajar, berarti ada yang harus harus bermanfaat kepada sesama. Nah Ibu siap untuk mengajar seluruh anak-anak yang memang butuh perhatian. Ya insya Allah siap. Dengan yakin ya, dengan konsekuensinya misalkan nih kadang ada orang yang lupa, sadar baru celana basah nih, BAB gitu, kencing gitu. Sudah pernah belum Bu? Belum sampai mengalami seperti yang kayak gitu belum, cuman ya ada di kelas misalkan yang BAB ya sudah dipisahkan dari teman-temannya gitu, diantar ke WC gitu.
Ya kalau bisa sendiri silakan sendiri, dan kebetulan tidak pernah oleh saya gitu. Oh. Ada orang tuanya gitu. Iya. Nah, berarti alhamdulillah berarti ya Bu, cita-cita Ibu yang Ibu usianya sekarang berapa tahun? 23 tahun. 23 tahun. Dan alhamdulillah ya di usia 23 tahun berarti sudah selesai secara pendidikan di S1. Ada rencana S2, Bu? Rencana ada. Alhamdulillah. Hal-hal, Iya. Tapi merencanakan diri gitu. Ah. Juga. Insya Allah kalau sudah merencanakan diri, teman-teman semuanya tentunya insya Allah permudah dari jalan manapun ya. Kalaupun tidak secara akademis di kampus kan ilmunya setara S2 itu kan bisa jadi di kursus atau di pelatihan atau di diklat gitu ya. Nah teman-teman semuanya itu saja mungkin untuk pertemuan kali ini. Ya, alhamdulillah kita dapat mengambil luar biasa, diantaranya beliau Bu Nadia dari awal walaupun pernah mengalami tragedi yang luar biasa, tapi alhamdulillah beliau pada akhirnya ingin bermanfaat kepada sesama, kepada orang lain. Kadang kan bisa jadi ketika kita mengalami masalah dengan diri sendiri, kita lebih banyak mengurung diri, bahkan minder, bahkan muncul ketakutan yang luar biasa ketika melihat orang lain takut, ketika melihat apapun takut, sehingga pada akhirnya kita tidak bisa memberikan manfaat dan kita tidak bersosial atau tidak mampu bersosial, di rumah saja mengurung diri. Itu sangat mungkin terjadi, dan tentunya alhamdulillah kita bertemu dengan Bu Nadia hari ini. Kita mengambil pelajaran bahwa yang namanya ketakutan itu harus bisa diterjang, harus bisa dilawan, dan pada akhirnya Bu Nadia bisa bersosial dengan baik gitu ya, bisa di kampus lancar gitu ya. Kalau lihat, mohon maaf, laki-laki atau orang tua atau ibu-ibu yang bawa teng-tengan itu tidak menakutkan. Ya itu saja mungkin Bu Nadia, terima kasih, hatur nuhun. Teman-teman semuanya, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa like and subscribe channel Andi Nurfalah. Semoga terus memberikan manfaat. Moto saya, menebar manfaat sepanjang hayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.